Apa kabar pemirsa? Berita terkini telah kami rangkum dalam sepekan bersama saya Febri Widianti dan rekan saya Lutfia Syaki. Inilah lensa informasi Newsweek selengkapnya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati melepas calon wisudawan dan wisudawati periode Juni 2025 dengan hikmat dan penuh rasa bangga. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati menggelar acara pelepasan calon wisudawan dan wisudawati periode Juni pada Jumat 27 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 1 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Bertempat di Longway Poolside Hotel Apita Cirebon, acara ini diikuti oleh 45 mahasiswa, terdiri dari 23 lulusan program studi administrasi publik dan 22 lulusan dari program studi ilmu komunikasi. Dekan Visip Dr. Haji Siti Humaya, SESH MSI, serta jajaran dosen dan sivitas akademika lainnya turut hadir dalam acara ini. Pelepasan ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus momen haru perpisahan antara mahasiswa dan institusi. Menjelang prosesi wisuda resmi yang dilangsungkan 2 hari kemudian, pada Minggu 29 Juni 2025 di Auditorium Kampus 1 UGJ. Suasana acara berlangsung penuh hikmat dan kekeluargaan, ditandai dengan sambutan dari dekan, prosesi simbolis, doa bersama, hingga sesi dokumentasi bersama seluruh peserta. Berita kedua datang dari kelompok studi mahasiswa Idental Radio 108 FM Universitas Swadaya Gunung Jati. Seminar Nasional IFES kembali digelar dengan tema Branding in Broadcasting Beyond Borders, disambut antusias oleh mahasiswa dari berbagai program studi. Seminar Nasional IFES kembali digelar pada Selasa 17 Juni 2025 di Auditorium Kampus 1 UGJ. Kegiatan ini merupakan program tahunan dari kelompok studi mahasiswa Idental Radio 108 FM, mengusung tema Branding in Broadcasting Beyond Borders. Seminar ini menghadirkan Dr. Khairuddin Imawan dan Mahoy Markidok sebagai pembicara utama. Acara ini diikuti mahasiswa lintas prodi dan membahas strategi membangun citra diri di media broadcasting, baik konvensional maupun digital. Diskusi berlangsung interaktif, membahas tantangan dan peluang personal branding di era digital saat ini. IFES menjadi ruang belajar yang mendorong mahasiswa membentuk identitas profesional lewat media yang relevan dan kreatif. Kabar duka datang dari Gunung Rinjani, seorang pendaki asal Brazil terjatuh di jurang. Proses evakuasi berlangsung dramatis di tengah cuaca ekstrim dan medan yang curam. Seorang pendaki asal Brazil, Juliana Marins, ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang sedalam 600 meter di kawasan Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Kejadian ini terjadi pada Sabtu 21 Juni 2025 saat ia mendaki bersama seorang pemandu bernama Ali Mustafa. Ali mengaku sempat meninggalkan korban untuk beristirahat, namun setelah beberapa waktu korban tak kunjung menyusul. Ia kembali dan mendapati Marins telah jatuh. Tim SAR baru berhasil mengevakuasi jenazah Marins pada Selasa 24 Juni 2025 karena kondisi cuaca yang ekstrim. Polres Lombok Timur telah meminta keterangan dari pemandu, namun belum menyimpulkan adanya kelalaian. Di sisi lain, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia menegaskan pentingnya sertifikasi dan kompetensi resmi bagi pemandu wisata gunung, terutama untuk medan ekstrim seperti Rinjani. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendorong penataan jalur pedestrian. Usulan ini disampaikan dalam rapat paripurna hari jadi ke-598 Kota Cirebon di gedung DPRD. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mendorong pemerintah Kota Cirebon untuk menata jalur pedestrian, gang pemukiman, dan aliran sungai agar lebih rapi, nyaman, dan menarik bagi wisatawan. Pernyataan ini disampaikan saat rapat paripurna hari jadi ke-598 Kota Cirebon di gedung DPRD pada Sabtu 28 Juni 2025. Kang Deddy Mulyadi juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran dan mengusulkan identitas budaya lokal dalam aktivitas perdagangan, seperti mengenakan pakaian khas Cirebon saat berdagang. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur akan menjadi prioritas demi keberlanjutan kota dan kesejahteraan masyarakat. Peringatan hari jadi ke-598 berlangsung meriah dan penuh makna.
Beragam kegiatan budaya dan kebijakan pembangunan jadi sorotan dalam peringatan tahun ini. Pemerintah Kota Cirebon menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-598, mulai dari pembacaan Babat Cirebon di Keraton Kanoman, ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, hingga upacara resmi dan rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, pada Sabtu 28 Juni 2025 di Alun-Alun Kejaksaan. Mengusung tema Cirebon Mayungi lan Nyumponi, peringatan ini menekankan peran pemerintah sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Dalam pidatonya, Wali Kota menegaskan komitmen terhadap visi Cirebon setara berkelanjutan, sekaligus memaparkan pencapaian seperti inflasi terendah di Jawa Barat dan raihan WTP ke-9 dari BPKRI. Pemerintah juga tengah menata infrastruktur dan memperkuat sektor ekonomi serta ketahanan pangan. Hari Jadi ini tak hanya jadi refleksi atas perjalanan sejarah panjang Cirebon, tapi juga momentum untuk menatap masa depan kota dengan harapan baru. Hari Bayangkara yang ke-79 diperingati secara meriah di lapangan Monas. Presiden Prabowo turut hadir dan memberi hormat kepada polisi cilik yang tampil dalam upacara. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 digelar di lapangan Monas, Jakarta Pusat pada Selasa 1 Juli 2025. Presiden Prabowo hadir dan memberikan penghormatan kepada para peserta upacara, termasuk polisi cilik maupun Tunas Bayangkara, yang ikut tampil memeriahkan acara. Peringatan ini menjadi simbol penghargaan terhadap dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Momentum ini juga menunjukkan komitmen untuk terus membangun institusi kepolisian yang lebih humanis dan profesional di mata publik. Upacara ini juga menjadi wujud sinergi antara masyarakat dan kepolisian. Berita terakhir datang dari dunia olahraga, Timnas Putri Indonesia bersiap hadapi Pakistan di laga kualifikasi. Pelatih Satoru Mochizuki optimis timnya mampu meraih kemenangan meski tetap waspada dengan permainan lawan. Timnas Putri Indonesia meraih kemenangan tipis dengan poin 1-0 atas Kirgistan dalam laga pembuka grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 yang digelar di Stadion Indomilk Arena Tangerang pada Minggu malam 29 Juni 2025. Gol sematawayang ini dicetak oleh Issa Warps di menit ke-65. Menjelang laga kedua melawan Pakistan pada Rabu 2 Juli 2025, pelatih Satoru Mochizuki menegaskan bahwa timnya harus tetap waspada meski Pakistan kalah telak dari Taiwan. Mochizuki melihat kualitas pemain dan skill individu mereka cukup berbahaya. Ia pun menyiapkan strategi khusus dan diharapkan para pemain bisa menjaga fokus penuh sepanjang pertandingan demi memastikan langkah ke putaran final Piala Asia Wanita 2026. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap ikuti terus lensa informasi Newsweek selanjutnya. Bersama saya, Febri Widianti, Dan saya Lutfi Syakir serta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.